how do we start it, guys? Gimana sih kita memulai untuk introducing atau introduction alias perkenalan? Of course, this is about a greeting. Greeting itu artinya adalah salam atau sapaan. Oke, jadi greeting itu adalah salam atau sapaan. Of course, kita kalau salam atau sapaan mulai dari hello. Yuk bareng-bareng kita ucapkan, guys. Hello. 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 Oke, hello. Atau kita bisa mentionnya yaitu adalah hi. Everybody say hi. Hi everyone. Hai. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mulai hello ataupun hi, pasti seterusnya itu bakalan enak ya. Emang langkah pertama itulah yang membuat kita ragu, guys. Maju nggak nih? Maju nggak nih? Tapi kalau sudah melangkah, step selanjutnya akan ngalir, teman-teman. And for the greeting, the next one yaitu adalah good morning. Everybody say good morning. Good morning. Morning. Good morning, everybody. How are you? Wih, mantap tuh. Terus yaitu the next one ada good afternoon. Everybody say good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Or the next one ada good evening. Everybody say good evening. Good evening. Good evening. Yay, good evening. Good evening. Nah, ini adalah greeting teman-teman ya. Good morning, good afternoon, good evening. Terus timbul pertanyaan loh, bro, good night-nya mana? Nah, ini guys, tolong didengarkan dulu. Good night is not part of greeting. Jadi good night itu bukanlah untuk salam, teman-teman, melainkan ucapan untuk selamat tinggal atau ucapan sebelum tidur. Nah, itu ya. Jadi good night itu digunakan untuk apa, teman-teman? Ucapan sebelum tidur. Selamat tidur. Oh, selamat tinggal. Good. Jadi good night itu adalah untuk ucapan selamat tidur atau selamat tinggal tadi. Bro, bye-bye. Itu untuk kamennya, teman-teman ya. Tapi ini untuk spesifik in the night, di malam hari. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi, Bro Dwi ketika memulai kelas, itu kan good evening everybody, ya kan? Padahal udah jam 8 malam tuh, ya kan? Masih pakainya adalah good evening. Yes, good evening itu adalah greeting atau salam atau sapaan untuk selamat petang. Nah, itu ya teman-teman ya, selamat petang adalah good evening. So of course guys, ketika kita sudah mulai kelas, terus nanti di jam 9 malam ketika Bro Dwi mau mengakhiri kelas, barulah diucapkan farewell alias perpisahan atau ucapan sebelum tidur, yaitu adalah see you tomorrow and good night. Nah, itu teman-teman. Itu adalah the function of good night. Paham di sini teman-teman? Oke. Paham. I understand. Yes, good. Oke, got it. Terus kalau misalnya nih teman-teman, Bro Dwi memiliki kasus, misal nih guys, kalau kita misal kelas kita mulainya jam 10 malam. Kelas kita mulainya jam 10 malam. Greeting untuk memulai kelas pakainya apa? Ayo. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Kalau misalkan kelas kita berakhir jam berapa ya? Jam 11.30. Ayo, jam 11.30. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Oke, yes, betul. Pakainya adalah good night. Walaupun jam 11:30 malam, boleh menggunakan good night. Karena kita perpisahan ya, gengs ya. Nah, kalau misalnya lagi kasusnya, tetap mulainya jam 10 malam, greetingnya pakai good evening dong ya. Nah, tapi
kalau perpisahan kita keasikan ngobrol, ternyata kita berpisah pada jam 2 dini hari. Ayo, 2 dini hari. Farewell-nya pakai apa? Good morning. Good morning. Good morning. Masa good Salah. morning? What's wrong? Good night. Night. See you. See you. See you. See you. Good night. Good night. Good night, good night. Nice to meet you. Nice to meet you ya. Sama. See you next tomorrow. Nice tomorrow. Oke, bagus. Kalau teman-teman pakainya see you tomorrow itu common ya, pasti ya. Sekarang pun boleh mengucapkan see you tomorrow. Atau bye-bye, see you later itu boleh banget ya. Tapi karena kita spesifiknya antara good morning atau good night untuk farewell, jam 2 dini hari. Nah, jadi teman-teman, Good morning. good morning, siap. Jadi actually, so you can say good night. Loh bro, itu kan udah dini hari. Ingat guys, kita keasikan ngobrol, jadi kan otomatis belum tidur sama sekali. Walaupun menjelang dini hari, jam 2 kita baru berpisah, kita masih boleh untuk mengucapkan good night dengan alasan kita berpisah untuk tidur. Nah itu ya, jadi kita berpisah untuk tidur, jadi kita boleh menggunakan good night, walaupun itu sudah dini hari. Nah itulah uniknya teman-teman. Oke ya, itu untuk good night dan juga good morning dan juga untuk greeting. Nah selanjutnya teman-teman untuk asking someone condition, yaitu adalah menanyakan kabar guys. The first yaitu adalah how do you do. Yuk bareng-bareng kita ucapkan guys. How do you do? 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 Okay, good job. How do you do? And the next one teman-teman yaitu adalah how's life going on. Everybody say how's life going on. How's How's life going on? How's life going on? Okay, how's life going on? Dan ada yang namanya what's up. Everybody say what's up. What's up? What's up? What's up? What's up, bro? What's up bro? Siap, what's up sis? What's up? What's up? Nah, guys, WhatsApp ini bukan aplikasi chatting ya guys ya. Itu WhatsApp biasa aja. Tapi kini inilah WhatsApp. Tulisannya berbeda ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita mau menanyakan kabar, biasanya kan how are you? Terus dijawabnya adalah I'm fine, thank you, and you. Nah, itu adalah template dari SD ya teman-teman ya. Kita belajar bahasa Inggris dari SD udah banget sering kita ucapkan how are you today? I'm fine, thank you, and you, dan seterusnya. Nah, ini adalah asking someone condition in other ways, teman-teman. Dengan cara yang lain. Jadi menanyakan kabar dengan cara yang lain. Nah, sebenarnya ada how's life going on ini bisa dipisah, yaitu adalah cukup how's life saja. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan teman-teman. How's life? How's life? How's life? How's Life. How's life? Oke, how's life? Terus bisa juga teman-teman ini How's adalah life? what's going on. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan guys. What's going on? What's going on? What's going on? Yes, what's going on? What's going on? Nah, jadi teman-teman bisa how's life, ada what's going on, dan ada banyak lagi. Sebenarnya, when we talk about greeting, yes teman-teman, greeting itu banyak banget ya, apalagi greeting in the cool way. Next time lah, mungkin di kesempatan lain, Bro Dwi akan jabarkan apa aja greeting in the cool way. Tapi yang jelas guys, apakah boleh menggunakan how are you? Boleh guys, but this is old fashion. Sekarang kita udah milenial, ada banyak sekali untuk menanyakan kabar. How's life? Makanya tadi di awal, Bro Dwi mengucapkan how's life guys. Nah, pakainya adalah yang ini guys.
Nah, itu ya teman-teman ya, tahu ya sekarang ya. Oke, good. Nah, jadi di buku sudah ada ya teman-teman. Kita lanjut. After we are greeting, kita salam-salaman. Of course, teman-teman, ini ada respon. Nah, respon alias apa namanya? Jawabannya. Setelah kita mendapatkan pertanyaan gimana kabarnya, so when you feel alright teman-teman, so we can mention I'm great. Yuk bareng-bareng kita ucapkan I am great. I am great. I'm great. I'm great. I am great. I am great. Yes, I am great. Atau teman-teman bisa mention I am very well. Yuk. I am very well. I am very well. I'm very well. Very well. Very well. I'm very well. Yay. Oke, good job teman-teman. I am very well. Or the next yaitu adalah never seen better days. Everybody say never seen better days. Never seen better days. Never seen better days. Never seen better days. Yes, never seen better days. I feel awesome. Betul. Next yaitu adalah I feel awesome. Everybody say I feel awesome. I feel awesome. I feel awesome. Feel awesome. Awesome. feel awesome. Can repeat again? Oke, jadi teman-teman ini tulisannya awe some, tapi bacanya bukan awesome ya teman-teman ya, tapi awesome, awesome. Yuk bareng-bareng, awesome. Awesome. Lebih ke asam ya? Awesome. Feel awesome. Oke, Awesome. guys. Nggak apa-apa guys ya. Ini bukan memojokkan seseorang, tapi please guys, bukan awesome, tapi awesome, bukan asem juga. Kalau asem ntar takutnya bau asem itu teman-teman ya. Tapi kita belajar bareng-bareng, yaitu adalah awesome. Au. Awesome. Awesome. Oke, kecap teman-teman. Nah, when you feel alright. Question. Oke, wait. Oke, the next yaitu adalah when you don't feel alright, teman-teman. Ketika teman-teman nggak merasa sehat. Ya, kalau tadi kan when you feel alright ada I am great, I feel awesome dan seterusnya. Ketika when you don't feel alright, ketika teman-teman tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, teman-teman bisa mention I'm not okay. Everybody say I'm not okay. I'm not okay. Not okay. Not okay. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. Okay, I'm not okay. And the next I'm yaitu not adalah okay. I feel under the weather. Everybody say I feel under the weather. 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 Yes, I feel under the weather. So bro, what the correlation between our feeling, it don't feel alright, atau dengan weather? Weather kan di bawah cuaca. Nah teman-teman, cuaca apalagi sekarang ya, pancaroba nggak jelas banget. Sometimes hot, sometimes cool, sometimes shine, sometimes rain. Jadi I feel under the weather nggak jelas ya, sehat atau enggak, meriang dan seterusnya. And the next ada it's a challenging day. Everybody say it's a challenging day. It's challenging day. Challenging day. It's a challenging day. It's a challenging day. It's a challenging day. Oke, good. It's a challenging day, teman-teman. Yaitu adalah hari ini sangatlah challenge sekali ya, menantang sekali. Because we don't know exactly about the mood, ya kan?
Mungkin kita berangkat kerja enak, moodnya bagus, but in the office ya, di tempat kerja kita, bos kita marah-marah, nggak jelas, ya kan, moodnya hancur. And then when back home, ketika kita pulang di rumah, istri atau pasangan kita ngomel-ngomel, atau mungkin suaminya, dan seterusnya. So this is really challenging day, merusak mood kita. So it's kind of like when you don't feel alright. Nah, itu dia teman-teman. Nah, guys, please, when you answer about the question, what do you do, how's life today, dan seterusnya, please to be honest. Tolong jujur ya teman-teman ya, based on your feeling. Jangan sok tegar teman-teman. Mungkin hatinya hancur ya kan, habis putusin sama pacarnya, tapi di kelas ketika disapa sama Bro Dwi, how's life today guys? I'm fine bro. This really hurt for you teman-teman ya. Jadi please to be honest saja. Kalau you don't feel alright, just mention it. Bro, I'm not okay today bro, because I getting sick, misalkan seperti itu. Atau I get a fever, dan seterusnya. So, to be honest. Okay guys? Okay. Okay. Yay. Okay. Oke, tadi ada Mbak siapa tadi ya? Mbak Devi atau siapa tadi yang angkat tangan tadi? Yes, me. Yo, Mbak Devi. What happened, Mbak Devi? How to speak awesome or awesome? Awesome, awesome, Awesome. awesome. Oh, Jadi antara jadi antara O sama A ya teman-teman. Awesome. 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 Thank you, Bro Dwi. Ya. Oke, nah nanti teman-teman sebenarnya ada sesi tanya jawab di akhir ya. Jadi teman-teman ada sesi tanya jawab di akhir, please stay tune saja. Oke, the next one ada, nah ini teman-teman introduce ourselves, yaitu adalah the first mention our name. Mungkin kalau bro gimana yang awal-awal ya, gimana sih nanyain nama seseorang? Nah, untuk menanyakan nama seseorang, teman-teman, barangkali kita memiliki teman bule ya guys ya. So, the first adalah what's your name? Everybody say, what's your name? What's your name? Your name. What's your name? Your name. What's your name? 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 What's your Yes, what's your name? Nah, teman-teman, in the beginning, when you want to mention your name, usahakan teman-teman ngasih tahu nama lengkapnya. Ingat ya, nama lengkapnya. Bisa, misalkan namanya Bro Dwi ya, I am Dwi Sugiarto, boleh. My name is Dwi Sugiarto, juga boleh. Karena habitual dari budaya barat, teman-teman, itu adalah mereka mention nama lengkapnya terlebih dahulu. Misalkan John Smith, Alexander Christie, kayak jam tangan misalkan, atau mungkin Thomas Alva Edison, dan seterusnya. Nah, so teman-teman usahakan mention complete name. Loh, bro, emang kenapa? Ya, that's about habitual guys, culture-nya sana. Mungkin kalau orang Indonesia nama pendek aja cukup, ya kan? Tapi kalau introduce itu adalah dari sananya mention complete name. Yuk teman-teman, tolong diusahakan nama lengkapnya. Guys, what's your name? My name is Kevin. person, I think? My name is Silva. is Muhammad Rasid. Nuning My Herawati. name is Rita Mariati. My name is My Muhammad name Rasid. is I am Rita Muhammad Kejaka. Ningsih. My name is Muhammad Rasid. My name is Hastuti. Siap, good. Thank you ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa I am bla 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 atau my name is bla bla bla. After we mention about complete name, barulah kita make sure nama panggilan. Nama panggilan itu adalah nickname, teman-teman. Nah, jadi make sure aja kita memanggil sesuai namanya. Kan nggak lucu dong, misalkan, Hi, my name is Samsudin, misalkan. But you can call me Sam. Wih, Sam, wih keren ya.
Atau mungkin, wah namanya Udin, bukan, just call me Sam. Nah, jadi biar keren ya teman-teman ya. Nah, jadi make sure orang yang partner kita memanggil sesuai harapan mereka. Gitu. Jadi untuk menanyakan nickname mereka bisa pakai how can I call you atau what do you like to be called. Yuk bareng-bareng kita ucapkan guys. How can I call you? How can I call you? How can How can I call you? Call. Do you like to be called? What do you like to be called? How can I call you? What do you How can I call you? Okay. How can I call you? How What- can I? Oke, bisa how can I call you atau what do you like to be called juga boleh teman-teman. Terus guys, ketika kita mau mention nama panggilan kita, ini misalnya yang punya Bro Dwi ya, you can call me Dwi, boleh. Atau please address me Dwi, juga boleh. Atau my friend address me Dwi, atau my family address me Dwi, itu juga boleh teman-teman. Yuk sekarang guys diisi dengan identitasnya masing-masing. Guys, what do you like to be called? You can call me. Address me Muhammad Rasmi. Please address me Buddha, or my friends address me Bin. You can Oke, good. Nah, itu teman-teman ya, untuk menanyakan untuk nickname dan juga untuk membicarakan nickname-nya. Good job, teman-teman. So, the next one. After we mention about our name and nickname, let's talk about our origin. Nah, origin teman-teman ini adalah asalnya teman-teman semuanya. Kan ada juga tuh yang lahirnya di mana, terus habis itu merantau, terus sekarang tinggalnya di mana. Nah, so teman-teman just make sure about our origin. Nah, when we mention about our origin, teman-teman, usahakan guys kita ngasih tahu untuk misalkan andai kata ini adalah kelas kita, kelas internasional. So you can mention about your country, ya. Bisa mention negara, bisa mention province alias provinsi. Jadi semua orang pasti tahu teman-teman berasal dari mana, provinsinya disebutkan. Nah, untuk menanyakan teman-teman original atau aslinya dari mana, bisa mention where are you from atau where do you come from. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan guys. Where do you come from? Where do Where you come Where from? do you Where do you come from? Where do you come from? Where do you Where do you come from? Where are you Where from? do you come Where do from? you come Where do you from? come from? Where do you come from? Ya beda Jakarta. Oke, good. Jadi teman-teman, where are you from atau where do you come from? Itu sama saja teman-teman, yaitu adalah kamu dari mana? Kamu berasal dari mana? Nah, sama aja teman-teman ya. Nah, untuk menjawabnya teman-teman, misalnya kalau kelas kita internasional berarti I am from Indonesia. Nah, otomatis semua orang pada tahu Indonesia itu di mana. Atau provinsinya kita sebutkan teman-teman, I come from East Java. Kalau kita misalkan kelas yang ada di sini adalah orang Indonesia semuanya, so you can mention your province yang jelas-jelas semua orang tahu itu ada di mana. So I come from East Java. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan teman-teman. Do you come from? I am from Indonesia. I come from Medan. I am from I Sulawesi. am from Medan. I come from Nusa Tenggara I Timur. am from Indonesia. I come from Medan. Siap, good job. Nah, the point big city that all of people know it. Jadi kota besar. I come from NTB. Siap, yang semua orang udah pada tahu ya teman-teman ya.
And after origin otomatis, nah ini dia guys, stay-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk stay teman-teman, ini adalah tempat tinggal kita sekarang boleh, atau we can mention our city. Nah untuk menanyakan tinggal kita di mana sekarang, bisa pakai where do you live in atau where do you stay at. Yuk bareng-bareng kita ucapkan guys, where do you live Where in? do you live in? Where do you Do you live in? Where do you Stay at. Where do live you in stay at? Where do you live? Where do you stay at? Where do you Where do you live in? Where do you live in? Where do you stay at? Oke. Oke, good. Jadi where do you live in atau where do you stay at? Kamu tinggalnya di mana? Kamu hidupnya di mana? Nah, itu sama teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman bisa menjawabnya adalah kota perantauan. Boleh kalau bagi teman-teman yang merantau. Bro, saya lahirnya di kota A. Saya juga tinggalnya di kota A. Ya udah, so you can mention in aja. So, misalnya I live in Kediri City atau I stay at Kampung Inggris Pare. Nah, misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Yuk, give me example guys. But your address atau where do you live in guys? I live in Makassar. Di Bandung. Matra. And stay in Jakarta. Ya. I stay at home. I live in Sumatera. I stay at Medan. Siap. Nah, itu teman-teman, please, when we mention about our stay, guys, we not talk about address ya. Kita nggak menanyakan alamat lengkap, teman-teman. Because that's really privacy. Alamat lengkap, apalagi RT, RW, nggak mungkin banget ya guys ya. Itu adalah privacy seseorang, please keep it. Jadi kita cuma mention nama kota besarnya saja. Surabaya, Medan, Jakarta, dan seterusnya. Karena orang lain sudah common dan udah pada tahu di sana. Nah, jadi just make sure daerah tempat tinggalnya saja. Oke, itu adalah origin untuk stay, origin dan juga stay, teman-teman. Nah, the next yaitu ada, nah, guys, tolong diperhatikan. Ada beberapa hal, teman-teman, yang sebaiknya kita hindari when introduction, ketika kita berkenalan dengan orang lain. Nah, the first, guys, yaitu adalah menanyakan atau membicarakan perihal umur. Nah, ini ada teman-teman. Makanya tadi kan, guys, some people say that age is privacy. Beberapa orang menyatakan umur itu privasi. But in other ways, age is just a number. Tapi di sisi lain, orang berasumsi umur itu cuma angka. Ya udah terserah buat apa aja. Nah, jadi teman-teman, please keep it. Jadi kalau teman-teman merasa, ini saya balikin lagi ke teman-teman ya, Bro Dwi balikin lagi ke teman-teman, kalau teman-teman merasa umur itu privacy, just save it. Nggak usah ditunjukkan. Kalau teman-teman merasa age is just a number, bro, umur itu cuma angka saja, jadi saya nggak masalah. Oke, so you can express it. Teman-teman bisa ngasih tahu kepada khalayak umum, nggak masalah. Jadi, just your privacy. But, teman-teman, commonly in other country, they really privacy. Pokoknya kalau hal-hal berbau dengan identitas, itu mereka privacy banget. Nah, karena ada mungkin ntar jadi peneroran, ntar ada penipuan, dan seterusnya. Jadi, this really private. Kalau orang luar negeri. Ya, Western like this one. Nah, the next yaitu adalah menanyakan atau membicarakan perihal agama or religion, guys. Of course, when you talk about the religion, this is really sensitive, teman-teman. Not only about other country, but also Indonesia. Kalau di Indonesia aja, religion is sensitive, ya kan? Tapi guys, for general, common banget ya, di Indonesia membicarakan agama, it's okay, karena
yang diakui negara Indonesia 5 ya teman-teman ya kalau nggak salah. 5 religions, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi Katolik, nah, adalah Katolik, ada Katolik, Protestan. Konghucu. Yes, teman-teman, ada Katolik, ada Protestan dan seterusnya. Tapi yang jelas that's the common atau agama yang diakui di negara kita. But teman-teman, when we talk about cross culture understanding, ya pertukaran budaya, persilangan budaya di luar negeri teman-teman, apalagi di US, please don't talk about that guys, because it is really sensitive when you talk about their belief alias their religion. Karena nggak semua orang di US atau di negara-negara maju mereka beragama teman-teman. Nah, so they decided ya mereka nggak memeluk agama. Ada yang berpikiran seperti itu. Ada yang berpikiran mereka percaya adanya Tuhan. Mereka percaya semuanya ini adalah campur tangan Tuhan. Tapi mereka memutuskan untuk tidak beragama. Ada juga yang seperti itu. Ya. Agnostik. Agnostik, betul sekali. Nah, ada juga yang mereka menyembah hal-hal lain. Ya, menyembah berhala. Menyembah berhala. Oke. Pernah nggak teman-teman di luar negeri itu menyembah mantan presiden Barack Obama, mereka disembah loh guys. Pernah dengar nggak? Nah mungkin teman-teman belum pernah ya kan? Jadi not yet. Yes. Ada beberapa kepercayaan itu teman-teman ya, mereka yang disembah itu adalah Barack Obama, fotonya Barack Obama itu ada yang disembah juga teman-teman. Maradona bahkan ada tuh, mereka menyembah Maradona. Nah itu King of Pop Michael Jackson. Nah jadi ada juga yang fanatik seperti itu, saking fanatiknya mereka menyembahnya. Nah jadi don't talk about religion. Nah itu unik-unik kalau di luar negeri ya. Ada agnostik, ada ateis, ada yang dan seterusnya. Nah jadi this really sensitive. And the next yaitu adalah don't say atau talk about financial alias keuangan. Nah because financial is really sensitive teman-teman. Because we don't know exactly about their financial, apakah mereka memiliki duit atau enggak, dan apakah mereka memiliki pekerjaan atau enggak. Nah, karena kenapa? They decided unemployed, teman-teman. Ada beberapa orang, itu mereka itu memutuskan untuk tidak bekerja. Lalu terus mereka dapat duit dari mana, bro? They get insurance, guys, atau guarantee from their country. Jadi mereka dapat jaminan atau mereka dapat kayak ya semacam asuransi dari negaranya, itu monthly, bulanan, dan itu cukup buat makan saja teman-teman. Yang jelas mereka cukup buat makan. Jadi negara, kalau di negara maju mereka menghidupi rakyatnya, ada jaminan dari negara, but only for food. So they don't enough for rent a house, they don't enough to buy a clothes, nggak cukup. Nah terus mereka tinggalnya di mana kalau orang memutuskan seperti itu? Mereka in the public area, kayak in the park, taman kayak gitu, atau mungkin di public service kayak di airport. Ada loh teman-teman yang hidup atau tinggal di bandara, di stasiun kereta api, itu ada juga. Nah itu jadi mereka memutuskan tinggal di sana. Jadi mandinya di toilet umum, dan makannya dan seterusnya itu adalah in the public service. Nah itu unik ya. Nah, apa yang menyebabkan mereka nggak mau bekerja? The first is lazy. Yes, some people say that really lazy to work it. Nggak usah kerja lah. Bulanannya udah cair kok, buat makan cukup. Nah, itu ya teman-teman ya. Or the second, they have criminal note. Mereka memiliki catatan kriminal, teman-teman. Jadi, kalau di sana ada big datanya, when they apply in the company itu pasti memeriksa, oh Nick ini misalkan ya, ini memiliki catatan kriminal atau enggak. Makanya di Indonesia
minimalnya ada SKCK. Walaupun SKCK bisa diakali ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau di luar negeri udah terstruktur, NIK ini, identitas ini sudah masuk semuanya ya. Kita bisa melihatnya criminal note-nya ada atau tidak. Tapi kalau yang tidak, otomatis aman. Kalau yang ada criminal note-nya, big no. Company doesn't allow it. Mereka nggak akan menerimanya. Itu. And the last, yaitu adalah menanyakan atau membicarakan seputar ketertarikan seksual. Apalagi ini teman-teman ya. Lalu di Indonesia aja kemarin ada yang membicarakan ragil langsung disomasi. Nah itu. Nah, jadi this is really sensitive to talk Indonesia, apalagi kalau di luar negeri ya teman-teman ya, apalagi bebas ya. Mungkin kaum pelangi ada di beberapa wilayah di luar negeri. Nah itu, makanya kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa ya, emang beneran nggak bisa menikah sesama jenis. Kalau di luar negeri, di beberapa negara ya, itu mereka memperbolehkan. Itu dia teman-teman. So, yuk, any question teman-teman?